Nadine dipindahkan ke ruang rawatnya yang sudah disiapkan oleh Luisa. Nadine masih memejamkan matanya. Sepertinya wanita itu kelelahan setelah melahirkan buah hatinya yang berjenis kelamin laki-laki. Kini semua keluarga sudah ada di ruang tunggu yang masih satu ruangan dengan Nadine. Hanya terhalang dinding kaca yang tertutupi tirai. Ares, kamu sudah menyiapkan anak untuk putramu belum? Tanya Nevan. Sudah ayah, aku sama Nadine sudah menyiapkan nama untuk putra kita, jawab Ares tersenyum. Siapa kak namanya? Ara sudah penasaran ingin tahu nama keponakan Ara. Kalau tidak bagus nanti Ara ganti namanya. Ara ikut nimbrung pembicaraan mereka. Enak aja, keponakan kamu itu anak kakak. Jadi kakak yang berhak memberi nama anak kakak. Kamu simpan aja nama itu untuk anak kamu nanti. Lama kak, adonannya aja belum dibuat, nanti keburu lupa, seru Ara. Itu sih deritamu, cibir Ares. Ara mencebikkan bibirnya sebal, dia menjauh dari kakaknya dan duduk di samping suaminya. Gama terkekeh melihat wajah merajuk sang istri. Gak boleh marah, bener kata kakakmu, nanti kita buat sendiri, ucap Gama menenangkan istrinya. Kita harus buat dua langsung, biar Kak Ares kalah. Iya sayang. Ara menjulurkan lidahnya mengejek sang kakak. Sekarang dia tidak sendiri, ada Gama yang selalu membelanya. Ares merotasi bola matanya dengan malas. Menurutnya adiknya itu terlalu kekanak-kanakan. Siapa namanya nak? Yang lain sudah menunggu ingin tahu namanya. Tanya Anika. Kalau sudah ibu negara yang ngomong, Ares hanya bisa menurut. Rencana dia akan mengumumkannya nanti setelah sang istri sudah bangun. Tapi apalah daya, ucapan ibu negara adalah hal yang mutlak. Sadewa Bumi Tirta. Kenapa tidak ada nama keluarga? Protes Kelvin dan juga Eros. Benar kan? Keluarganya pasti protes karena tidak ada nama keluarga di belakang nama putranya. Tapi dia tidak bisa menolak kemauan istrinya. Ini sudah menjadi keputusan kami berdua, Opa. Aku dan Nadine tidak ingin memberi nama keluarga di belakang nama anak kami. Memangnya kenapa? Semua orang harus tahu kalau putramu merupakan keturunan dari keluarga Alexander dan juga dia sekarang. Ares menghela nafas panjang. Justru istrinya tidak mau semua orang mengetahui asal-usul putranya. Nadine takut putranya akan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nadine dan Ares berencana ingin menyembunyikan putranya dari publik. Justru itu masalahnya, Opa. Nadine tidak mau anaknya menjadi besar kepala. Dengan adanya nama keluarga, membuat semua orang mudah mengenali anak kami. Dan nantinya mereka akan memperlakukannya dengan istimewa. Sudahlah, Dad. Hargai keputusan mereka berdua. Orang tuanya lebih tahu yang terbaik untuk anaknya. Lerai Nevan. Bagi Nevan tidak penting memperdebatkan masalah nama. Ada atau tidak nama keluarga, cucunya tetap salah satu keturunan keluarga Alexander dan juga dia sekarang. Yang lain mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan oleh Nevan. Perawat masuk ke dalam ruang rawat Nadine sambil mendorong box bayi yang di dalamnya ada anak Ares. Anika langsung bergegas menghampiri cucunya. Dia terlihat begitu antusias melihat cucunya. Dia tampan sekali sama seperti Ares saat masih bayi. Gumam Anika melihat sang cucu yang masih memejamkan matanya. Lihatlah boy, ibumu begitu antusias melihat cucunya. Ucap Nevan melihat sang istri yang sudah menempel di box bayi milik cucunya. Maklum aja ya, ini cucu pertama untuk ibu, saut Ares. Pasti ibunya sudah merindukan aroma bayi. Sudah lama di rumahnya tidak ada celotehan bayi. Aku juga ingin punya cucu seperti Anika, ceplos Yuna lalu melihat ke arah sang putra. Ziko, kapan kamu mau menikah? Lihatlah, Ares dan Ara aja sudah menikah. Kamu kapan? Jangan sampai kamu jadi bujang lapuk. Ziko merotasi bola matanya dengan malas. Dia tidak mau menikah muda. Dia masih ingin bebas menikmati masa mudanya. Ares menemani sang istri yang sedang terlelap. Semua keluarganya sudah pulang, tinggal dia yang menemani sang istri.
Ares mengusap kepala sang istri dengan penuh sayang. Nadine membuka matanya secara perlahan. "Sayang, kamu sudah bangun," ucap Ares dengan senang. "Aku haus," pinta Nadine. Ares mengambil gelas air minum dan memberikannya kepada Nadine. Nadine meminum minumannya dengan pelan dan setelah selesai dia memberikan gelasnya kepada sang suami. "Baby tidur?" tanya Nadine sambil melihat bayinya yang ada di dalam box bayi. "Biarkan aja dia tidur sayang, lebih baik kamu tidur lagi, pasti nanti dia bangun minta susu," saran Ares. Mumpung putranya sedang tidur, lebih baik istrinya juga tidur. Ares tidak mau melihat istrinya kelelahan. Sebentar lagi itu pagi, pasti putranya akan bangun dan meminta susu. Nadine menurut. Dia juga masih merasa lelah setelah berjuang selama kurang lebih 7 jam untuk melahirkan putranya. Setelah melihat sang istri terlelap, Ares merebahkan kepalanya di tepi ranjang sambil menggenggam tangan sang istri. Dia juga merasa lelah. Ares ikut memejamkan matanya, menyusul sang istri yang sudah lebih dulu masuk ke dalam mimpinya. Pagi hari terdengar suara tangis bayi yang begitu nyaring di dalam ruang rawat Nadine. Ares dan Nadine langsung membuka matanya. Ares beranjak dari tempat duduknya dan mendekati putranya. "Anak Dedi kenapa nangis?" Ucap Ares seraya mengangkat sang putra dari dalam boxnya. Ares menimang putranya tapi sang putra masih saja menangis. "Bawa sini Hani, sepertinya dia haus," pinta Nadine sambil merentangkan kedua tangannya. Ares memberikan sang putra kepada istrinya. Nadine menerima putranya kemudian membuka kancing bajunya. Ares yang melihat pun menelan salivanya. "Sayang, kamu mau ngapain? Masih pagi, jangan menggodaku sayang," rengek Ares dengan mesum. "Siapa yang ingin menggodamu? Aku ingin menyusui putraku. Ingat, kamu harus puasa selama 40 hari. Nadine mengingatkan suaminya. Ares mengerutkan keningnya tak paham. Untuk apa dia puasa selama itu? Bukankah bulan Ramadan sudah berlalu? Pikirnya. "Puasa apa sayang? Kan ini sudah bukan bulan puasa lagi," tanya Ares. "Bukan puasa yang itu yang aku maksud, tapi yang lain," saut Nadine. "Puasa yang lain? Apa?" Ares benar-benar tidak tahu. "Kamu tidak boleh menyentuhku selama 40 hari. Kamu harus menunggu sampai masa nifasku selesai, baru kamu bisa menyentuhku." "Apa? Kenapa selama itu? Kamu pasti sedang membohongiku kan?" tuduh Ares. "Siapa yang membohongimu? Memang seperti ini kok. Kamu kalau tidak percaya tanya aja sama ibu," ujar Nadine. Ares menjatuhkan tubuhnya di atas kursi. Tubuhnya mendadak merasa lemas. Seminggu tidak menyentuh istrinya saja bawaannya cenut-cenut, apalagi ini. Ia tidak bisa membayangkan tidak menyentuh istrinya selama itu. "Kita beli obat aja ya sayang, biar nifasmu lebih cepat selesainya," usul Ares. Nadine merotasi bola matanya dengan jengah. "Sayang, lihat, dia mengambil jatahku. Dia lama sekali meminumnya," rengek Ares seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. "Untuk sementara, jatahmu diambil alih dulu sama putramu. Iya kan sayang? Biar Sadewa cepet gembul." Nadine menowel pipi lembut putranya. Ares mendengus kesal. Tahu begitu, dia tidak akan menghampiri istrinya. 3 hari berlalu, Nadine dan bayinya sudah diizinkan untuk pulang ke rumahnya. Semua keluarga berkumpul di kediaman Diaskara menyambut kepulangan Nadine dan juga sang bayi. "Selamat datang sayang, akhirnya kalian pulang juga. Ibu sudah tidak sabar ingin bermain dengan cucu ibu," ucap Anika melihat sang menantu dan putranya sudah tiba di rumah. "Iya ibu, Nadine juga sudah kangen suasana di rumah. Nadine sudah bosan di rumah sakit," ujar Nadine. "Ayo sayang, yang lain sudah menunggu kalian di dalam," ajak Anika. Anika mengambil alih cucunya lalu mengajak sang menantu masuk ke dalam rumah. Ares merotasi bola matanya dengan jengah. Dia benar-benar sudah terlupakan. Sang putra mengambil alih posisinya. Istrinya dan sekarang ibunya. Anaknya benar-benar mengibarkan bendera permusuhan. "Awas aja kau ucil, kalau macam-macam Dedi tidak akan membelikanmu mainan," gerutu Ares seraya melangkahkan kakinya mengikuti sang istri dan ibunya dari belakang. Lagi-lagi Ares dibuat kesal ketika melihat keluarga besarnya begitu antusias menyambut kedatangan sang putra. Tidak ada dari mereka yang menyapa dirinya. Sungguh menyebalkan, dumal Ares dalam hati.
Keponakan aku lucu sekali, jadi pengen aku karungin, seru Ara. Enak aja, itu anak kakak bukan botol bekas ya. Yang ada kamu yang kakak karungin. Ares tidak terima. Bercanda kak, ya elah baper amat sih, dengus Ara. Ares hanya mengedikkan bahunya, nggak tahu kenapa saat ini dia sedang sensitif. Ara mendudukkan tubuhnya di sebelah Nadine. Dia membisikkan sesuatu ke telinga kakak iparnya. Kak Ares, kenapa kak? Kenapa wajahnya ditekuk seperti itu? Tanya Ara dengan lirih. Kakakmu sedang sensitif, dia cemburu sama anaknya. Lihatlah, mereka sibuk bermain dengan Sadewa sampai melupakan keberadaan kakakmu, saut Nadine. Ara cekikikan seraya melirik ke arah sang kakak. Ternyata kakaknya sedang cemburu dengan anaknya sendiri. Grandma, udahan dong main sama Sadewanya. Tuh, lihat ada yang cemburu, sindir Ara. Siapa yang cemburu? Ada-ada aja kamu. Mana mungkin cemburu sama anak kecil, saut Shera. Ye, Grandma gak percayaan. Coba lihat tuh, dari tadi wajahnya ditekuk. Ucap Ara sambil menunjuk ke arah sang kakak dengan menggunakan arah matanya. Shera tertawa kecil melihat cucu tertuanya. Dia juga lupa belum mengucapkan selamat pada cucunya itu. Lantas, Shera bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri sang cucu. Selamat sayang, sekarang kamu sudah menjadi seorang ayah, ucap Shera dan mencium pipi cucunya. Kirain Grandma lupa. Rajuk Ares sambil bergelanjut manja di lengan sang oma. Shera geleng-geleng kepala melihat tingkah cucunya yang seperti anak kecil. Mana mungkin Grandma lupa sama cucu Grandma sendiri, apalagi sama cucu Grandma yang tampan ini. Puji Shera agar sang cucu tidak lagi merajuk. Tapi dari tadi Grandma sibuk sama si bocil itu. Sejak Dewa lahir, perhatian semua orang tertuju padanya. Bahkan ibu dari tadi sibuk sama cucunya itu terus. Ibu tidak menyapa Ares, Grandma. Aduhnya, kamu ini sama anak sendiri kok cemburuan. Gemas Shera pada sang cucu. Kini semua orang sudah berkumpul di ruang makan. Gama baru saja pulang dan langsung bergabung dengan mereka. Gama memutuskan makan siang di rumah bersama istri dan mertuanya. Tidak ada suara orang yang mengobrol, hanya ada dentingan sendok dan garpu yang saling bersautan. Kapan kalian akan pergi bulan madu? Tanya Eros pada cucu menantunya. Ara sih terserah Gama, Grandpa, saut Ara sambil melihat ke arah sang suami. Gama mengusap mulutnya dengan tisu lalu menjawab, besok Grandpa, hari ini Gama sudah menyelesaikan pekerjaan Gama. Jawab Gama. Eros manggut-manggut. Rencana kalian akan pergi kemana? Tanya Eros ingin tahu. Ke Lombok. Ara yang tidak ingin jauh-jauh. Dia ingin bulan madu di dalam negeri saja. Jawab Gama. Gama hanya mengikuti kemauan sang istri. Ayah ikut. Ayah juga ingin pergi ke Lombok sama ibu. Iya kan sayang? Nevan meminta dukungan sang istri. Siapa yang bilang? Aku tidak ingin ke Lombok. Aku mau di rumah aja sama Dewa. Anika menolak ajakan sang suami. Ia tahu kalau suaminya itu ingin menguntit putrinya yang ingin berbulan madu. Nevan mencebikkan bibirnya dengan sebal. Istrinya tidak bisa diajak kerjasama. Keesokan harinya, Ara dan Gama bersiap-siap untuk pergi ke bandara. Dia akan terbang menuju ke Bandara Lombok Internasional. Sementara di negara lain, Kenzo semakin intens mengikuti Melody. Perutnya yang sudah membesar membuat Kenzo takut terjadi sesuatu dengan wanita itu. Bumil satu ini kenapa tidak bisa diam sih? Perutnya sudah mau meletus tapi masih saja pergi-pergi sendirian seperti ini. Gerutu Kenzo. Seraya mengawasi Melody yang sedang berbelanja sendirian di mall. Melody seperti tidak bosan membeli perlengkapan bayi untuk kelahiran putranya nanti. Dokter memprediksi bayinya berjenis kelamin laki-laki. Semoga saja itu benar. Kalaupun perempuan, Melody tidak masalah. Tiba-tiba Melody meringis. Dia memegangi perutnya. Ringis Melody. Pelayan datang menghampiri Melody. Nyonya kenapa? Apa ada yang sakit? Tanya pelayan. Perut saya sakit, sahut Melody dengan lirih. Dahinya sudah dipenuhi oleh keringat dingin. Tolong, ibu ini sakit perut. Pelayan minta bantuan dengan security yang ada di sana. Kenzo yang mendengar itu langsung mendekati Melody. Kenzo tidak membuka masker dan juga topinya. Dia istri saya, biar saya membawanya ke rumah sakit. Ucap Kenzo terpaksa berbohong agar tidak dicurigai oleh orang. Melody tidak memperhatikan suara Kenzo. Dia sedang menahan sakit di perutnya.
Kenzo langsung menggendong Melody dan membawanya menuju ke mobilnya. Kenzo memasukkan Melody di kursi penumpang. "Papa sakit," Melody menangis. "Tahan sebentar, aku akan membawamu ke rumah sakit," ucap Kenzo seraya menyeka keringat yang ada di dahi Melody. Sebelum menutup pintu, Kenzo memasang sabuk pengaman ke tubuh Melody terlebih dahulu. Setelah itu dia berlari memutari mobilnya dan masuk ke dalam bagian kemudi. Ia melajukan mobilnya menuju ke salah satu rumah sakit yang tidak jauh dari pusat perbelanjaan. Sesampainya di rumah sakit, Kenzo langsung menggendong Melody masuk ke dalam rumah sakit. "Tolong istri saya, dia merasakan sakit di bagian perutnya. Aku takut dia akan melahirkan," ucap Kenzo. "Air ketubannya sudah pecah. Sepertinya istri Anda akan segera melahirkan," ucap perawat. "Hah? Bukankah HPL-nya masih 1 minggu lagi?" Kaget Kenzo. Sebelumnya Gio sudah memberitahunya kalau Melody akan melahirkan 1 minggu lagi. Makanya dia selalu mengikuti Melody karena takut wanita itu tiba-tiba ingin melahirkan seperti sekarang. "HPL bisa mengalami perubahan, Tuan. Bisa lebih cepat atau lebih lama dari perkiraan awal," jawab perawat yang langsung membawa Melody menuju ke ruang persalinan. Kenzo mengikuti perawat yang membawa Melody. "Tunggu di sini sebentar, biar dokter memeriksa Nyonya Melody terlebih dahulu, Tuan." Perawat menahan Kenzo masuk ke dalam ruangan. Kenzo menurut karena dia tidak mau memperlambat pekerjaan dokter. Kenzo menghubungi Gio dan memberitahunya kalau sang putri akan segera melahirkan. Kenzo menunggu Melody yang sedang diperiksa oleh dokter dengan perasaan was-was. Bersambung.